Anda menyaksikan Prime Time Talk pemirsa bersama saya Ani Rahmi. Kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Rutan Militer Guntur untuk menemui tersangka KPK Irman Gusman menuai kritik. Meski kehadiran JK mengatasnamakan pribadi, namun posisi JK sebagai Wakil Presiden dianggap tidak etis. Pegiat anti korupsi bahkan mempertanyakan keseriusan JK dalam komitmennya memberantas korupsi. Benarkah langkah JK yang menemui tersangka korupsi mencederai kepercayaan dan melukai hati masyarakat? Apakah kehadiran JK di Rutan Militer Guntur akan menimbulkan multitafsir, termasuk dimaknai sebagai bentuk dukungan atau dan juga intervensi penguasa terhadap penegak hukum? Kita akan membahasnya bersama narasumber. Telah hadir bersama saya pakar hukum tata negara Refli Harun dan juga pengacara Irman Gusman Rasman Nasution. Dan kita juga terhubung dengan juru bicara Wakil Presiden Hussein Abdullah lewat telepon. Selamat malam Pak Hussein. Selamat malam. Ya, Pak Hussein sudah bergabung bersama kami. Di sini juga ada Pak Rasman Nasution dan Pak Refli Harun. Terima kasih Pak Rasman dan juga Pak Refli telah hadir di Berita 1 TV. Selamat malam. Ya, pemirsa, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Hussein Abdullah ini. Pak Hussein, apa pertimbangan Pak JK ketika mengunjungi Irman Gusman? Terima kasih. Kalau Pak JK ya pertimbangannya biasa aja sebagai Irman sebagai sahabat beliau, dan Pak JK bukan ujuk-ujuk membesuk orang atau kawan yang sedang menghadapi masalah. Beliau dari dulu juga kalau ada yang kawinan, ada yang sakit, ada yang ini kena musibah, ya memang beliaunya biasa berkunjung silaturahmi. Jadi tidak ada dasar apa-apa selain pertimbangan sebagai sahabat aja. Tapi kan langkah ini akhirnya menjadi sorotan publik. Lalu publik juga menimbulkan banyak sekali pertanyaan di tengah upaya pemerintah yang tengah gencar untuk memberantas korupsi. Jika memang ini adalah sebagai pribadi, toh status wakil presiden kan melekat dalam diri Pak JK selama 24 jam begitu. Nah, apakah ini tidak dipertimbangkan sebelumnya respon publik yang mungkin timbul? Ya, kalau saya lihat respon publik kan tidak juga, karena memang selain wapres kan beliau juga manusia biasa yang punya hubungan sosial dengan siapapun. Jadi langkah-langkahnya menurut saya dan sesuai pertimbangan beliau ya langkah-langkah sehari-hari, maksudnya yang seperti itu, dan kunjungan itu kan ada aturannya dan itu diikuti, sehingga tidak ada efek atau tidak mengganggu sama sekali kegiatan hukumnya, dan itu kan sisi lain yang berjalan. Kalau ini sisi kemanusiaan atau hubungan kemasyarakatan biasa. Ya, kunjungan ini memang disebutkan sebagai tidak bermasalah, tapi kalau kita ketahui bahwa waktu kunjungan itu seharusnya pukul 10 hingga pukul 12. Namun Pak JK diketahui datang sekitar pukul 9.30. Artinya kan di luar jam kunjungan, Pak Hussein. Kunjungan itu jam 10-an, bukan di luar jam. Jadi memang disesuaikan dengan jadwal kunjungan. Dan di dalam kunjungan itu Pak JK didampingi oleh Deputi Penindakan KPK dan dilakukan di tempat biasa, di tahanan di kompleks tahanan rutan yang memang dipersiapkan untuk menerima tamu. Jadi tidak ada yang istimewa. Ya, Pak Hussein, kita akan saya juga berbincang dengan tamu saya di sini, Pak Refli. Ini kan juga menimbulkan pertanyaan dan diskusi di publik bahwa langkah yang dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ini tidak etis begitu. Anda sendiri melihatnya ini sebagai satu hal yang etis nggak dilakukan oleh Wakil Presiden mengunjungi tersangka kasus korupsi? Ya, saya melihatnya begini. Ini ada satu fenomena dengan berbagai macam tafsir ya. Dan tentu saja kan pasti pro dan kontra ya. Kalau Pak Hussein ya pastilah ya dalam standing seperti itu. Pak Rasman juga pasti dalam standing seperti itu. Jadi kita pahami itu memang cara pandang dalam posisi yang masing-masing.
Tetapi barangkali saya ingin mewakili misalnya dari perspektif orang yang barangkali bicara mengenai komitmen anti korupsi ya, walaupun saya pikir memang bisa diperdebatkan ya. Sebagai contoh misalnya memang ada hubungan manusia di sana, tetapi kadang-kadang yang membedakan sebuah kegiatan itu, sebuah konsep bersilaturahmi misalnya, itu adalah waktu dan timing, waktu dan tempat, ya, timing and place gitu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu biasa saja, tetapi barangkali waktu dan tempatnya yang kemudian tidak cocok atau mungkin tidak sesuai. Karena bagaimanapun susahnya menjadi pejabat publik, ya apalagi sekelas wakil presiden, apapun yang dilakukan akan menjadi sorotan. Nah, sekarang misalnya kita kaitkan dengan keinginan untuk katakanlah percepatan pemberantasan korupsi, bagaimana kemudian negara ini harus cepat keluar misalnya dari masalah-masalah korupsi yang melibatkan pejabat publik. Walaupun di sisi lain saya tahu nanti yang lain akan mengatakan kan ini kan belum tentu ada azas praduga tidak bersalah, tetapi barangkali menghindari kontroversi itu jauh lebih baik ya. Tapi saya tahu sih memang hubungan JK dengan Irman Guzman sangat dekat karena sebelum Pak Irman ditangkap kan saya kan juga bertemu dengan beliau ketika mengunjungi berkunjung ke Padang dan kemudian hadir dalam acara gelap penganugerahan. Kalau berbicara masalah hubungan dekat sebelumnya kan ada kasus Pak, bahkan besanan, Aulia Pohan besan dengan SBY. Tapi kan kita tahu bahwa SBY tidak sekalipun mengunjungi Aulia Pohan gitu. Ini kan artinya satu hal yang baru, presiden baru. Ya itulah saya kira memang intinya adalah kita ingin mengatakan bahwa memang posisi tertentu itu memang tidak boleh kita melakukan melangkah. Tetapi JK memang begini orangnya ya. Saya ingat betul ya ketika kemudian pada waktu ribut-ribut Budi Gunawan misalnya ya, mereka mayoritas pegiat anti korupsi menginginkan jangan dilantik dan lain sebagainya. Justru kan Pak JK pada waktu itu bilang kalau saya presidennya ya saya lantik saja. Artinya ini yang saya kira yang kita harus catat ya. Ada pejabat publik ya yang begitu gemas dengan dengan keinginan untuk memberantas korupsi dengan cepat dan lain sebagainya sehingga terefleksi dari ucapan, dari sikap dan lain sebagainya. Tetapi memang Pak JK, Pak Jokowi ini kan latar belakangnya pengusaha ya kan, berbeda barangkali dari awal bukan hidup dalam ranah seperti itu. Tetapi ya saya sendiri bisa maklumi kadang-kadang kalau kita dekat sama orang, saya pun sebenarnya sangat dekat sama Irman Guzman ya, berapa kali telepon saya minta konsultasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian yang bersangkutan ditangkap, saya justru yang mengatakan pertama kali agar dia diberhentikan. Dan saya kira ya saya harus objektif bagaimanapun ketika orang OTT, dan saya kira selama ini kan track record KPK tidak main-main dalam OTT seperti itu, ya kita harus mengambil garis yang tegas. Tetapi nanti kalau seandainya pengadilan menyatakan dia tidak bersalah, ya kita akan reconcile hubungan itu. Nah untuk sementara kita stay away dulu, kita menjaga jarak. Tetapi ya memang cara orang bersikap berbeda-beda ya, susahnya kan begitu. Baik. Pak Rasman, apa yang bisa Anda sampaikan, ceritakan di balik kunjungan Pak JK ke Irman Guzman? Ya, pertama saya ingin sampaikan, alhamdulillah Pak Irman ini kami ada berempat ya timnya. Ada Pak Bagindo Fahmi, ada Pak Magdir, ada Pak Tommy dan saya. Nah, ini bukan untuk rame-rame mengebut ke KPK, bukan. Pertama, sebagai kuasa hukum, tentu kami berterima kasih atas kedatangan Pak JK, karena ini spirit buat keluarga. Bukan kepada Pak Irman saja, buat keluarga yang sudah terpukul. Perasaannya karena mereka ini membangun bisnisnya, membangun keluarga dengan baik, tahu-tahu dirubuhkan dalam waktu seketika. Kemudian, menurut saya, sebelum saya sampai di sini tadi, saya datang ke rutan, ke rutan Guntur. Saya tanya, karena kita lihat dengan mata telanjang, sebenarnya kedatangan Pak JK tadi kan tidak biasa pengawalannya. Mobilnya hanya 2, pas pampresnya tidak seberapa. Saya tanya, apakah ada yang berlebihan? Tidak ada Pak, bahkan sedikit pengawalan. Lalu kemudian saya tanya juga, di mana diterima Pak Irman? Itu diterima di luar loh,
di tempat yang sebenarnya ada yang lebih, kalau kita sebagai kuasa hukum atau keluarga datang jenguk, besuk, itu ada tempat yang di dalamnya itu ada kipas angin gitu ya, ada ruangan yang lebih elok duduknya. Ini malah di jalan kemudian ada satu tempat yang biasa saja. Tapi gitu. itu kan di jam kerja seorang wakil presiden. Sebentar. Jadi saya ingin katakan bahwa kita jangan buru-buru menjas seseorang katakan wakil presiden. Kok sekarang giliran Pak Irman dikunjungi oleh Pak JK jadi persoalan? Kita ingat nggak kasus bagaimana dulu Pak Ance yang ada di Jawa Barat, calon gubernur, mantan ketua Golkar, mantan Bupati Indramayu. Itu Pak JK malah bersaksi di persidangan. Dan yang bersangkutan bebas oleh pengadilan negeri tingkat 1 ya. Nah, lalu kemudian ketika Pak Budi Gunawan, yang saya juga ada di dalam, benar yang dikatakan Pak Refli, Pak JK bukan saja mengatakan dilantik, tapi datang ke Mabes Polri. Beliau koordinasi langsung dengan PLT Kapolri pada waktu itu dan juga di situ dengan calon katakanlah calon Kapolri. Nah, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK ini menurut kami beliau mampu membedakan pertama mana ada seseorang dalam status bersoal hukum yang dalam kategori hukum ini masih presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Oke. Yang kedua, ini membuktikan bahwa Pak Irman itu orang baik. Beliau ini banyak teman, banyak sahabat. Sehingga Pak JK melihat bahwa bisa jadi dalam pikiran beliau, harapan kami juga begitu, Pak JK melihat bahwa ini persoalan yang melilit Pak Irman ini sangat-sangat tidak patut kepada seorang pengusaha yang baik, yang punya kemampuan ekonomi yang kuat sejak dari nenek-neneknya, kakeknya, sampai beliau menjadi pengusaha. Jadi Pak JK datang ke sana untuk memberikan dukungan? Bukan memberi dukungan. Kan sudah dijelaskan oleh juru bicara tadi. Beliau datang melihat sebagai sahabat. Menarik sekali bahasa Pak Husein Abdullah bahwa mengatakan jangan ketika senang kita berkawan, susah juga kita bersahabat. Bukan berarti intervensi hukum, bukan. Tapi ini menggambarkan bahwa menurut kami Pak JK dapat memahami bahwa mana yang disebut dengan seseorang masih tersangka praduga, mana yang telah menjadi narapidana. Oke, intervensi hukum. Kita akan diskusikan itu nanti di segmen berikut. Tidak ada intervensi hukum ya. Kita akan diskusikan itu, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.